Halo semuanya, PTTH Dunia Seribu Besar episode 64 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertarungan antara Xiaoyan dan Sunny mencapai puncaknya dengan ledakan dahsyat yang mengguncang hutan mayat. Sunny yang berusaha menyerap 23 api surgawi ke dalam tubuhnya, akhirnya terjebak dalam jebakan penghancur yang telah dirancang oleh Xiaoyan. Dengan memanfaatkan ledakan dari dalam tubuh Sunny dan serangan jiwa mematikan, Xiaoyan berhasil melumpuhkan lawannya. Sunny pun terpaksa menebas kakinya sendiri demi menyelamatkan hidupnya, namun tetap kalah dan dikeluarkan dari kompetisi. Xiaoyan pun memperoleh seluruh poin Sunny dan membaginya pada rekan-rekannya, Yuru dan Mufeng. Ketiganya lalu memutuskan melanjutkan perjalanan menuju lapisan ketiga hutan mayat, tempat bahaya yang lebih besar menanti. Sementara itu, pihak luar mulai menaruh perhatian besar pada pergerakan Xiaoyan, termasuk para pesaing kuat seperti Qiu Huaniao dan bahkan tokoh peringkat ketiga, Luo Guang, yang tiba-tiba muncul. Di hadapan kelompoknya, Qiu Huaniao menatap sosok yang muncul dengan ekspresi penuh kewaspadaan. Sosok itu adalah pria gemuk yang dikenal luas dalam kompetisi sebagai Jingang Buhua Luo Guanpang. Julukan tersebut bukan tanpa alasan. Sebagai peringkat ketiga dalam kompetisi perebutan poin, kekuatan dan daya tahan pria bernama Luo Guang ini sangat terkenal. Bahkan bagi Qiu Huaniao yang merupakan dodi bintang 4 tingkat lanjut, menghadapi pria ini pun bukan perkara mudah. Tubuh Luo Guang seolah terbuat dari tembaga dan besi baja. Pertahanannya nyaris tak tertembus, membuat siapapun yang melawannya merasa kewalahan. Qiu Huaniao akhirnya membuka suara dengan nada berat. "Luo Guang, apa maksudmu muncul di sini?" Luo Guang hanya tertawa ringan. Dia mengatakan, "Tenang saja, aku bukan mencarimu. Aku hanya datang untuk menemui seorang bernama Xiaoyan." Mendengar nama itu disebut, Qiu Huaniao sedikit mengendurkan kewaspadaannya. Orang yang bernama Xiaoyan itu sepertinya sudah lama menyadari kehadiran kita dan melarikan diri. Luo Guang membalas dengan nada santai, "Begitu ya? Kalau begitu, kita bertemu di final. Masih ada 15 hari tersisa. Aku tidak percaya dia akan terus bersembunyi." Setelah berkata demikian, Luo Guang menghilang lebih dulu dari pandangan. Namun Qiu Huaniao tampaknya tidak menyadari bahwa arah kepergian Luo Guang adalah menuju pintu masuk tingkat kedua hutan mayat. Salah satu pengikutnya bertanya dengan nada ragu, "Tuan muda, apa langkah kita selanjutnya?" Qiu Huaniao menjawab singkat, "Kejar, aku ingin tahu sehebat apa sebenarnya Xiaoyan itu." Segera, Qiu Huaniao memimpin pengejaran ke arah pelarian Xiaoyan. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan, Mufeng, dan Yuru terus menjauh dari daerah pertarungan. Mereka sadar bahwa baik Luo Guang maupun Qiu Huaniao jauh lebih kuat dibanding Sunny. Sekarang poin mereka sudah mencukupi, maka tak ada alasan untuk tetap menantang bahaya. Lebih baik bersembunyi sejenak, menunggu hingga babak final untuk kembali bertarung secara terbuka. Setelah menempuh perjalanan, ketiganya tiba di sebuah tempat kelam. Di hadapan mereka terbentang sebuah lorong gelap legam, dengan 2 karakter besar terpampang di atasnya. "Hati-hati memasuki." Mufeng menatap tulisan tersebut dengan ekspresi serius. Dia belum sempat melanjutkan, Xiaoyan menepuk bahunya dan menyalurkan energi api yang hangat ke seluruh tubuhnya. Kehangatan itu segera mengusir hawa dingin yang menyelimuti lorong. Tak perlu khawatir, setelah saling bertukar pandang, ketiganya pun melangkah memasuki lorong dan resmi meninggalkan tingkat kedua, menuju tingkat ketiga hutan mayat. Di sisi lain, di luar batas hutan mayat Yin, laporan penting disampaikan kepada Wu Jiang. Seorang pemuda berkata dengan penuh hormat, "Lapor, telah terdeteksi adanya 3 orang yang memasuki lapisan ketiga." Seorang pria membawa penggaris besar di punggungnya, bersama seorang pria dan wanita lain. Wu Jiang mengangguk pelan, suaranya tenang saat membalas, "Aku mengerti. Kalian telah bekerja dengan baik. Teruskan pengawasan." Setelah mendapatkan pujian, sang pemuda itu kembali masuk ke dalam hutan untuk melanjutkan pengamatannya. Di sisi lain, setelah melewati lorong gelap, ketiganya langsung disambut oleh gelombang ki kematian yang kental. Mufeng langsung merasakan tekanan berat yang membuatnya waspada. Sebagai seseorang yang telah lama menghadapi makhluk-makhluk jahat, Mufeng tahu bahwa semakin kuat tekanan aura, semakin berbahaya makhluk yang tinggal di wilayah tersebut. Ki kematian di sini sangat pekat. Yuru yang melihat Mufeng membuat gestur rumit dengan tangan pun bertanya, "Mufeng, apa yang sedang kau lakukan?"
Mu Feng menjawab sembari mulai merapal mantra dengan suara rendah. Aku sedang menyiapkan mantra pelindung agar kita bisa bertahan dari korosi ki kematian ini. Sambil mengucapkan mantra dalam gumaman, dia menggerakkan tangannya. 3 cahaya abu-abu melesat ke tubuh Xiaoyan, Yuru, dan dirinya sendiri. Begitu cahaya itu menyentuh kulit mereka, kekuatan pelindung tak kasat mata segera terbentuk, menghalangi ki kematian untuk menyerap energi mereka. Xiaoyan yang merasakan keanehan dari perlindungan tersebut tidak bisa untuk tidak memuji. Luar biasa, kekuatan ini terasa sangat unik. Meskipun Xiaoyan memiliki perlindungan api yang kuat, tidak demikian halnya dengan Yuru. Di tempat seperti tingkat ketiga, di mana tekanan spiritual tinggi dan ki kematian meresap ke segala arah, perlindungan tambahan sangat dibutuhkan. Di bawah perlindungan mantra Mu Feng, penindasan terhadap penggunaan doki pun sepenuhnya lenyap. Jelas bahwa Mu Feng memang sangat ahli dalam menghadapi entitas gelap. Meski begitu, Mu Feng tetap mengingatkan mereka dengan serius. Tetap waspada, makhluk di tingkat ketiga ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan dengan kehati-hatian penuh. Di tempat lain dalam tingkat yang sama, 2 sosok kuat berdiri menghadap sebuah sumur tua. Salah satunya adalah Cime, makhluk iblis dari dunia kegelapan. Yao Kuan bertanya sambil menatap ke dalam sumur, berusaha mendeteksi aura yang tersembunyi. Cime, kau yakin tempatnya di sini? Cime menjawab tanpa ragu. Ya, berdasarkan intuisi spiritualku, kekuatan separuh dari kaisar hantu kembar tersegel di tempat ini. Tanpa menunggu persetujuan dari yang lain, roh hantu Cime langsung melompat ke dalam sumur. Hong Ye yang berada bersama mereka juga menyusul masuk. Meski hatinya penuh keraguan dan enggan, Hong Ye tak punya pilihan. Demi orang yang ia pedulikan, dia pun rela menjadi pion dalam rencana ini. 3 tokoh kuat, Cime, Yao Kuan, dan Hong Ye dari Lembah Merah, menghilang dari dalam sumur tua itu, meninggalkan para pengikut dan makhluk iblis mereka berjaga di permukaan. Di tempat tersembunyi, sesosok bayangan memperhatikan dengan mata penuh minat. Suara itu berasal dari Muller yang menyamar di antara kerumunan. Menarik, sepertinya ini saat yang tepat untuk ikut berburu. Namun ketika ia melangkah, seseorang menghadangnya. Sosok itu memancarkan aura iblis pekat dan menatapnya dengan penuh kecurigaan. 2 tuan besar telah masuk. Kau bukan siapa-siapa di sini. Mendengar itu, Muller membentak dengan amarah. Kau berani menentangku? Selama mereka tidak ada, aku yang punya keputusan akhir di sini. Salah satu anggota Lembah Merah menjawab dengan nada mengejek. Seorang Dodi bintang 4 sepertimu mau memimpin kami? Nak, kau sungguh melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mereka tidak tahu bahwa Muller sebenarnya berasal dari dunia kegelapan. Namun untuk saat ini, mereka hanya melihatnya sebagai peserta biasa. Muller hanya bisa menahan amarahnya. Diam-diam mencatat siapa saja yang menentangnya. Tunggu saja, suatu hari nanti kalian akan membayar semuanya. Setelah itu, suasana di sekitar sumur kembali tenang. Di tengah perjalanan, Xiaoyan kembali berkomunikasi secara batin dengan roh penguasa dalam penggaris api kuno, Long Yi. Long Yi, apakah harta karun terbesar dalam seluruh hutan mayat ini memang berada di tingkat ketiga? Long Yi menjawab dengan nada bangga. Benar. Aku telah hidup di hutan mayat ini selama ribuan tahun. Tidak ada tempat yang lebih aku kenali dibanding wilayah ini. Di tingkat ketiga dari hutan mayat, terdapat 1 harta terbesar. Bahkan penguasa tempat ini, Serigala Langit Bulan Perak, tidak mampu menjangkaunya. Mata Xiaoyan menyipit. Dia menatap ke arah kekosongan di kejauhan dengan ekspresi serius. Jangan bertele-tele. Di mana tempatnya? Long Yi tidak memberikan jawaban langsung. Sebaliknya, ia mengerahkan setitik kekuatan halus dari dalam penggaris, menunjuk ke arah tertentu yang samar di kejauhan. Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjukkan itu, kemudian menoleh kepada 2 rekannya. Lewat sini. Sementara itu, di dalam sebuah sumur tua yang sunyi, suara Yao Kuan dan Hong Ye terdengar serempak. Kalian semua bubarlah. Jangan sampai keberadaan kita diketahui orang lain. Mendengar perintah itu, para pengikut mereka pun segera lenyap tanpa jejak. Menyisakan hanya Muller yang masih berdiri sendirian. Dengan suara rendah penuh kegeraman, ia menggumam, "Keparat, apa sebenarnya yang direncanakan oleh klan jiwa di tempat sesuram ini?" Tidak ada jawaban yang ia terima. Muller pun memilih untuk kembali menyatu dalam bayangan, menyembunyikan diri. Hari pun berlalu tanpa disadari. Atmosfer di sekitar mulai berubah. Aura kematian menjadi semakin padat dan mencekam. Xiaoyan berbicara dengan nada serius, sorot matanya menyapu sekeliling. Kita telah memasuki inti dari tingkat ketiga hutan mayat.
bersiaplah. Namun, begitu ia mengamati sekeliling lebih seksama, ia tersentak kaget. Yuru, Mufeng, di mana kalian? Ia melihat ke belakang dan mendapati bahwa keduanya telah lenyap tanpa jejak. Melihat kegelisahan Xiaoyan, Long Yi segera menjelaskan dengan tenang. Jangan panik, ini hanyalah mekanisme perlindungan dari tingkat ketiga. Sebuah ilusi pengalih pandangan. Tak lama lagi, efeknya akan menghilang. Keduanya tidak dalam bahaya, hanya perlu menembusnya untuk bertemu kembali. Di saat yang bersamaan, terdengar suara samar dari dalam tubuh Xiaoyan. Itu adalah suara Raja Naga Emas. Ada dua kekuatan besar di wilayah ini. Namun, suara itu hanya bertahan sekejap sebelum kembali tenggelam dalam keheningan. Ia tampaknya masih memulihkan kekuatannya dari energi naga dalam dimensi rahasia. Xiaoyan kembali bertanya, matanya menyipit. Long Yi, kenapa kita menuju ke arah timur? Long Yi menjawab, arah timur menyimpan harta yang kusebut tadi. Sementara sisi barat, di sanalah kediaman serigala surgawi bulan perak. Ini adalah garis batas antara wilayah timur dan barat. Kuharap kita tidak bertemu dengannya. Mereka tiba di sebuah celah gua kecil yang tampak sepi dari aura jahat. Bahkan nyaris tidak ada jejak makhluk roh di sana. Menurut perkataan Long Yi, tempat ini dulunya merupakan tempat tinggal serigala langit bulan perak sebelum ia menguasai wilayah barat. Kini, tempat itu telah ditinggalkan dan tampak terbengkalai. Xiaoyan melangkah masuk perlahan, meneliti gua dengan seksama. Gua itu kecil, hanya berukuran beberapa zang. Di dalamnya nyaris tak ada apa-apa. Tetapi yang mencengangkan adalah cahaya yang memancar dari dasar gua. Sesuatu yang seharusnya mustahil terjadi. Setelah mengamati cukup lama, Xiaoyan tidak menemukan sumber cahaya itu. Tempat itu seharusnya gelap gulita. Tiba-tiba, tubuhnya berputar cepat. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak keluar. Siapa di sana? Tunjukkan dirimu, teriaknya dengan dingin. Long Yi pun ikut bersiaga. Di sekeliling penggaris, cahaya merah menyala samar membentuk pelindung yang mengintari tubuh Xiaoyan. Belum terlihat satu sosok pun. Namun, sebuah suara tua dan berat mendadak bergema dari dalam kekosongan gua. Jarang sekali ada anak muda sepertimu yang membawa begitu banyak rahasia dalam tubuhnya. Tak kusangka kau berani datang ke tempat ini. Apakah kau tahu di mana dirimu berada? Jiwa Xiaoyan berguncang. Kekuatan yang tersembunyi di balik suara itu sangat mengerikan. Ia segera menyebarkan kekuatan jiwanya ke segala arah, mencoba melacak sumber suara itu. Aku seharusnya yang bertanya, siapa kau? Mengapa bersembunyi? Seorang kuat seharusnya tidak bersikap seperti pengecut. Dan tempat ini, bukankah ini hanya bagian dari tingkat ketiga hutan mayat? Terdengar tawa lembut dari suara itu. Anak muda, aku tidak punya niat jahat. Aku hanya kesepian. Sudah terlalu lama aku berada di sini dan ingin mencari seseorang untuk berbincang. Maukah kau menemaniku? Tempat ini adalah bagian paling misterius dari hutan mayat. Kebanyakan orang bahkan tidak tahu cara masuk ke lapisan ketiga ini. Dan goa yang sedang kau pijak ini memiliki penghalang luar biasa kuat. Mereka yang tidak tahu letaknya bahkan tidak akan pernah melihat pintu masuknya. Jadi ketika kau berhasil masuk, aku merasa sangat penasaran. Jika kau mau mengobrol denganku, aku akan menampakkan diri. Jika tidak, kau boleh pergi. Namun sungguh, aku telah kesepian terlalu lama. Xiaoyan akhirnya menemukan sumber suara itu. Namun temuan tersebut membuatnya membeku. Suara itu tidak berasal dari ruang ini, melainkan dari dimensi lain. Seseorang dengan kekuatan luar biasa sedang berbicara dengannya melalui celah ruang dimensi. Pengalaman semacam ini belum pernah ia alami seumur hidupnya. Setelah terdiam sejenak, dia akhirnya mengatakan, jika kau memang hanya ingin berbincang, keluarlah. Kebetulan aku pun memiliki banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan. Selama kau tidak berniat jahat, aku tidak akan menyerang. Terdengar tawa ringan menyambut jawabannya. Baiklah, sudah bertahun-tahun aku tak bertemu manusia. Anggap saja ini adalah takdir. Kuharap pertemuan ini tidak akan menimbulkan konflik. Kuharap kehadiranku tidak akan membuatmu ketakutan. Aura di dalam gua bergolak hebat. Sebuah celah bercahaya muncul di udara, menembus ruang dan dimensi. Dari celah tersebut, melangkahlah satu sosok berjubah perak. Pakaian itu memantulkan kilauan dingin dan misterius. Sosok itu muncul hanya beberapa langkah dari Xiaoyan, menatapnya dengan senyum samar. Jantung Xiaoyan bergetar hebat. Kemampuan menembus ruang dan muncul seketika hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dengan kekuatan yang tidak dapat dibayangkan. Orang ini, siapa sebenarnya dia? Di atas penggaris abadi,
Long Yi juga menatap tajam ke arah sosok tersebut. Ekspresinya berubah serius. Tidak mungkin, aura ini, mungkinkah dia? Di dalam sebuah gua yang memisahkan sisi timur dan barat dari tingkat ketiga hutan mayat, ruang dimensi tiba-tiba bergetar. Dan dari celahnya, satu sosok misterius muncul tanpa suara. Dia tiba-tiba saja muncul di hadapan Xiaoyan, membuat pemuda itu terkejut bukan main. Kemampuan untuk melintasi ruang sesuka hati dengan bebas dan seolah tanpa batas, bahkan tidak pernah ditunjukkan oleh eksistensi kuat seperti Long Yi. Maka tak heran jika rasa penasaran menguasai hati Xiaoyan sepenuhnya saat ini. Ia mengamati sosok itu dengan cermat. Dari penampilan luarnya, lelaki itu tampak seumuran dengannya. Namun, pada tingkat kekuatan tertentu, usia dan rupa tidak lagi menjadi ukuran penting. Tubuhnya tegap dan ramping, wajahnya tampan dan anggun. Ia mengenakan jubah panjang berwarna perak yang sesekali memantulkan cahaya seperti kilauan bintang. Keseluruhan tampilannya memberi kesan bersih dan berwibawa. Senyuman tipis terpancar dari wajahnya, menciptakan kesan bersahabat. Namun di balik sorot matanya terpendam kilauan misterius yang tidak bisa diuraikan. Aura yang menyelimutinya begitu tenang, namun mengandung kekuatan tersembunyi yang luar biasa. Sosok berjubah perak itu pun sedang menatap Xiaoyan, tampak sedikit terkejut. Jadi ini anak muda yang pernah memasuki dimensi rahasia itu. Tubuhnya memang menyimpan banyak rahasia, gumamnya dalam hati. Xiaoyan akhirnya memecah kesunyian. Siapa sebenarnya dirimu? Sosok itu tersenyum ringan, kemudian menjawab tenang. Siapa aku tidak penting. Yang perlu kau ketahui hanyalah bahwa aku bukan musuhmu. Dari pancaran kekuatan jiwa yang sangat kuat, Xiaoyan menyadari bahwa lawan bicara di hadapannya ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika dibandingkan dengan Wu Jiang, kekuatan pria ini masih berada jauh di atas. Yang lebih mengejutkan, bahkan kekuatan jiwa tingkat kaisarnya hanya mampu memetakan gua ini secara samar. Bagi Xiaoyan, hal ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, kemampuan sosok tersebut untuk menembus ruang dan tiba di sini dengan mudah benar-benar membuatnya penasaran. Tampaknya lawan bicaranya menyadari kebingungan di benak Xiaoyan. Ia pun tersenyum dan berkata, "Panggil saja aku Xiao Yu. Dan kau, siapa namamu? Dari pengamatanku, meskipun usiamu masih muda, kekuatanmu telah mencapai tahap awal bintang 4 Dodi. Itu sangat jarang terjadi. Selain itu, tubuhmu menyimpan sesuatu yang membuatku terkejut. Berbagai jenis api. Ini bukan hal biasa. Memiliki satu jenis api saja sudah sangat sulit ditaklukkan dan dikendalikan. Namun kau memiliki lebih dari satu. Ini benar-benar unik. Api-api itu jelas memiliki sifat yang saling bertolak belakang. Dan hanya segelintir orang yang mampu menyatukannya. Mungkin inilah yang membedakanmu dari orang biasa." Ucapannya disampaikan perlahan, namun penuh keyakinan. Ia tampak telah mengetahui sebagian besar rahasia dalam diri Xiaoyan. Xiaoyan tidak menunjukkan kegugupan. Rahasia terbesar dalam dirinya seperti keberadaan Long Yi maupun Raja Naga Emas tidak akan dapat terdeteksi oleh siapapun di bawah tingkatan Dosian. Yang lebih penting, Xiaoyan tidak merasakan sedikit pun niat membunuh dari sosok ini. Maka ia pun melanjutkan percakapan dengan tenang. "Namaku Yan Xiao. Aku tidak sengaja tersesat dan masuk ke wilayah ini. Tapi bagaimana denganmu? Apa alasanmu berada di tempat ini?" Matanya menatap dalam-dalam sosok berjubah perak itu. Kemudian bertanya lagi, "Dari tubuhmu, aku bisa merasakan aura aneh yang samar. Namun itu bukan aura dari roh jahat hutan mayat. Jadi apa sebenarnya yang tersembunyi dalam dirimu?" Tatapan Xiao Yu seketika berubah. Sorot matanya memancarkan cahaya tajam sebelum akhirnya ia tertawa pelan. "Penglihatanmu sangat tajam. Bahkan itu bisa kau rasakan. Sungguh menarik. Jika aku mengatakan bahwa aura itu berasal dari pengaruh tinggal terlalu lama di tempat ini, apakah kau akan percaya? Atau kalau aku mengatakan bahwa aku sendiri adalah roh jahat, apakah kau juga akan mempercayainya?" Dia menarik nafas pelan, lalu melanjutkan, "Bagaimanapun, identitasku tidaklah penting. Yang penting adalah kita tidak sedang bertikai. Seperti saat ini, kita dapat berbincang tanpa tekanan. Sama seperti aku yang tidak bertanya mengapa tubuhmu menyimpan banyak jenis api. Bukankah begitu?" Xiaoyan terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Kau benar. Pertemuan seperti ini mungkin bukan kebetulan. Kau datang dari dimensi lain hanya untuk menemuiku. Anggap saja ini adalah takdir." Ekspresi Xiao Xiu tampak senang mendengarnya. Dia tertawa ringan. "Sudah sekian lama, akhirnya aku menemukan seseorang yang bisa diajak bicara. Sungguh melegakan." Ia pun menggerakkan kedua tangannya ke samping. Ruang di dalam gua kembali bergetar
dan satu celah ruang terbuka perlahan. Sekarang, mari ikut aku ke tempat lain. Kita bisa duduk dan berbincang lebih leluasa. Jangan sampai tertinggal. Hati-hatilah. Kita berangkat sekarang. Tubuh ramping Xiaoyu berubah menjadi sinar perak terang dan melesat masuk ke dalam gerbang ruang. Xiaoyan pun segera mengikuti. Tubuhnya berubah menjadi cahaya putih susu, menghilang sekejap di balik celah itu. Begitu keduanya pergi, celah ruang pun langsung lenyap tanpa bekas. Ketika Xiaoyan muncul kembali, ia telah berada dalam gua lain yang lebih terang dan kering. Ia memeriksa sekeliling, menyadari bahwa tempat ini adalah kediaman Xiaoyu. Namun, alasan pria itu memilih tinggal di tempat seperti ini masih menjadi misteri. Xiaoyu menunjuk tempat duduk, lalu berbicara ramah. "Duduklah, kau pasti sedang bertanya-tanya mengapa aku tinggal di tempat ini. Tidak ada alasan khusus, tapi jika kau mengamati lebih seksama, kau akan tahu bahwa gua ini berbeda dari wilayah lain di hutan mayat. Di tempat ini, kekuatan Doki sangat murni, tempat terbaik untuk berkultivasi. Jika kau berminat, kau bisa mencoba menyerap sebagian energi di sini. Itu akan sangat berguna untuk meningkatkan kekuatanmu." Xiaoyan terdiam sejenak. Dia menatap pria itu dalam-dalam, muncul perasaan ragu dalam hatinya. Melalui kekuatan jiwanya yang luar biasa, ia bisa merasakan bahwa Xiaoyu menyimpan kekuatan besar. Namun bukan aura jahat seperti biasanya. Bahkan, kekuatan itu seolah sedang mengalami transformasi ke bentuk lain. Meskipun ia tidak dapat memastikan asal kekuatan tersebut, tapi ia bisa memastikan pria ini bukanlah makhluk biasa. Seketika, Xiaoyan teringat ucapan kakek gurunya, Raja Naga Emas. Di dunia ini, tidak semua roh, setan, atau iblis adalah makhluk jahat. Seperti halnya manusia, ada yang baik dan ada yang jahat. Selama tidak ada niat buruk, maka tidak perlu mencemaskan identitas. Dengan pemikiran itu, ia pun tersenyum tenang. Sementara itu, di tempat lain, Mo Yingying sedang berdiri di tepi sebuah sumur tua. Dia menatap sumur itu sambil berkata, "Macan besar, apakah tempat yang kau maksud adalah di sini?" Sang harimau suci berbentuk manusia menjawab dengan ragu. "Benar, tapi makhluk di dalamnya sangat kuat. Mungkin sebaiknya kita tidak masuk. Aku takut kalau..." Belum selesai ia berbicara, Mo Yingying sudah menggulung lengan bajunya, lalu berubah menjadi cahaya dan langsung menyelam ke dalam sumur. Sang harimau hanya bisa menghela nafas panjang. Nenek kecil, ia pun segera menyusul, khawatir akan keselamatan Mo Yingying. Di sisi lain, Luo Guang muncul di bagian lain hutan mayat tingkat ketiga. Ia bergumam pelan sambil menatap sekeliling. Benar saja, aura jahat dari lapisan ketiga sangat padat. Sepertinya babak final akan berlangsung di sini. Para kuat peringkat atas pun mulai berkumpul. Pertarungan besar akan segera terjadi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.